Halo, perkenalkan nama saya Febrian Sumurwis Marmanta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video mengenai penjelasan mengenai pelajaran ekonomi mikro, yaitu tentang materi perilaku konsumen dan kurva permintaan yang akan saya jelaskan melalui contoh-contoh soal. Ya, mari kita mulai. Baiklah, untuk soal pertama dapat kita lihat diketahuinya pendapatannya terdapat sejuta. Untuk harga makanannya yang saya simbolkan sebagai PX 150.000 dan juga harga pakaiannya PY sama dengan 100.000. Melalui diketahui ini kita bisa membuat data-datanya. Kurang lebih data-datanya seperti ini. Nah, setelah berdasarkan data-data ini, kita bisa mencari budget lainnya. Cara kita untuk mencari budget lainnya adalah dengan cara bagaimana uang sejuta ini dapat habis oleh makanan dan pakaiannya. Maka dari itu kita akan membuatkan datanya lagi, kalau lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk data-datanya yang jika sejuta ini habis oleh makanan dan pakaian seperti ini. Seperti makanannya 4, pakaiannya 2, dan makanannya 0, dan pakaiannya 5. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita bisa langsung pindahkan ke dalam kurvanya. Kita masukkan ya seperti 4 agak menunjukkan dengan 2, lalu ini 0 dan 5. Lalu setelah kita masukkan ke kurva, kita untuk budget lainnya kita bisa tarik garisnya ya. Untuk budget lain sendiri kita kenal dengan garis lurusnya. Garis seperti ini ya, seperti ini. Lalu setelah kita menemukan, setelah kita masuk ini, jangan lupa kita masukkan juga data-data yang sebelumnya. Kita masukkan ya. Nah, setelah kita menghubungkan, kita sekarang beri nama pada titik tersebut. Seperti ini kita beri C, ini kita beri A, ini kita beri D, dan ini kita beri B. Setelah kita memberi nama-nama titik-titiknya, kita bikin utilitasnya. Utilitas itu apa sih? Utilitas sendiri adalah sebuah kepuasan maksimum, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita mencari kepuasan maksimum, yang dimana kita lihat dari kurva ini, kepuasan maksimum kita dapatkan dari dua garisan berkesinambungan. Itu yang kita bisa lihat adalah 2 dan 4. Yaitu 4 makanan dan 2 pakaian. Yang mungkin kita simpulkan adalah titik C. Itulah kepuasan maksimum. Baiklah, tadi untuk soal pertama sudah kita jawab ya. Dan sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, yang dimana pada soal ini ada terjadi sebuah perubahan harga, yang dimana pada harga makanan ini yang tadinya 150.000 mengalami sebuah penurunan menjadi 100.000 ya. Ya. Nah, kesimpulan sekarang. Maka dari itu jika satu komponen ini berubah, maka semua data-data ini pun itu pasti berubah. Oleh karena itu saya sudah mengumpulkan data-data barunya.
mungkin kalau lebih seperti ini yang baru saya kumpulkan, dan setelah ini seperti soal yang pertama kita akan mencari budget lainnya. Dan gimana sebelum kita mencari budget lainnya, kita akan mencari cara supaya bagaimana juta ini dapat habis oleh makanan dan pakaian tersebut. Maka dari itu saya telah menemukan cara-cara bagaimana supaya juta ini habis oleh makanan dan pakaian ini. Mungkin kurang lebih seperti ini ya yang saya dapatkan. Dan seperti soal pertama, kita akan memasukkannya ke dalam kurva seperti tadi ya. Kita mulai dari sini ya. Oke, 5 sama juga 2 4. Lalu ada 6 dan 2. Lalu ada yang 4 dan 3. Dan ada 8 dan 1. Bentar ya, bentar. Oh ya. 8 dan 1. Dan kita juga, dan jangan lupa juga kita harus memberi nama-nama dari titik tersebut. Seperti 05 ini titik A, 24 ini B, 24B, 62 ini C, 43 ini D, dan 1 ini E. Lalu seperti langkah yang pertama, jangan lupa kita masukkan data sebelumnya, yaitu contoh 23 yang lainnya 23 dan kita juga beri namanya juga menjadi F, 45 EFG 26 tiga ya, ini sini ada D, kita bisa tambahkan juga sampingnya I, dan akhir adalah 3 dan 2 C. Nah, setelah kita sebut juga hal yang seperti yang pertama, kita bikin utilitasnya. Contoh ya, untuk ini kita hubungkan 3 titik sekaligus, kayak HJD. Lalu ada AB, BFD. Nah, ini unitas pertama dan unitas kedua. Nah, berdasarkan juga dari kurva pertama dan kedua, kita bisa simpulkan bahwa satu komponen itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Kita lihat dari kurva pertama yang tadinya cuma singkat, yang mana contohnya seperti cuma ada unitas satu saja, dan pada kurva kedua ini padahal yang diubah hanya harga makanannya aja, satu komponen aja, yang tadinya 150.000 menjadi 100. Namun bisa kita lihat nih, bisa berubah. Yang signifikannya adalah ada unitasnya ada 2. Ya, baiklah, pada soal nomor 2 ini kita akan membahas mengenai CC. CC sendiri adalah income consumption curve, atau bisa dibilang adalah sebuah kombinasi produk yang diberikan untuk memberikan sebuah kepuasan maksimum kepada konsumen. Nah, seperti yang soal yang diketahui dari awal, yaitu seperti pendapatannya juta, harga makanannya 150.000, dan harga pakaiannya 200.000. Untuk kita memberi cicilannya, pertama-tama kita harus dulu mencari kepuasan maksimumnya. Ya, mungkin lebih seperti ini ya. Ini satu dari yang pendapatannya juta satu, kita jabarkan seperti ini.
XY saya taruh 4, saya taruh 2. Lanjut, kita lanjut lagi pada L2. L2 nya ini pendapatan juga menjadi 150.000. Maksud saya sekitar 250.000. Ya, saya taruh 71 dan kita lanjut lagi ke yang ketiga yang terakhir, yaitu L3 yang dimana pendapatannya juga menjadi sekitar 100. Oke, untuk X-nya sendiri 2 dan 6. Nah, mungkin bagi kalian yang masih bingung, L itu apa sih? L itu ya kekuasaan maksimum itu sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini, dia tinggal masukkan saja ke depan. Oke, L1 X4 Y-nya 2 1. Lanjut L2 7 1. L2 untuk L3 nya yaitu 2 sama 6 maksudnya. 2. Ya, mungkin untuk IC-nya seperti ini. Baiklah, sekarang kita berada di soal 3 yang dimana itu pun sudah termasuk soal terakhir ya. Yang dimana soalnya adalah apakah pakaian dan makanan ini adalah termasuk barang inferior atau barang normal. Nah, untuk menentukan apakah ini barang inferior atau normal, kita harus membuat kurvanya, asumsi kurvanya. Kita mulai ya dari kurva makanan. Makanan harganya 150.000. Nah, kita lihat ya, pada L1 dia berada di 4. L1. Pada L2 dia berada di 7. Dari 7 ya, L2, dan di L3 yang terakhir adalah dia berada di 2. L3. Nah, ini adalah kurva makanannya. Kita lanjut pada kurva pakaiannya. Harganya berapa? Harganya 200.000. Nah, kita lihat ya, pada L1 nya dia berada pada 2. L1 pada L2 nya dia berada di nomor 1. L2 dan yang terakhir L3 nya berada di nomor 6. Nah, bisa kita lihat kan, makanan yang pakaian ini bisa kita katakan bahwa termasuk dalam barang inferior. Kenapa? Karena bisa kita lihat kayak ini mungkin nggak posisi gitu, kayak L1 nya berada di nomor 4, yang L2 nya nomor 7, lalu di L3 nya nomor 2. Barang inferior adalah sebuah barang yang dimana semakin tinggi pendapatannya, maka semakin rendah minatnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sekiranya jika ada salah, saya mohon maaf, dan ya, terima kasih.